Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Marilah dalam memasuki masa Advent kedua, kita menyatakan ungkapan sukacita melalui ibadah yang kita lakukan hari ini bersama dengan keluarga terkasih di rumah masing-masing. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Risto E. Andaki. Setiap tahun, umat Kristiani merayakan Natal. Perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal, yaitu masa Advent, yang merupakan masa persiapan kedatangan Kristus. Bagi banyak orang, Natal dan Advent identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Namun, lebih daripada itu, hal yang terpenting dilakukan oleh umat Kristiani adalah persiapan rohani untuk menyambut Kristus. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang berbakti kepadanya. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penulis jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari Minggu Advent kedua ini ditabiskan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Nats
pembimbing yang melandasi pemberitaan firman Tuhan hari ini tertulis dari Mazmur pasal 40 ayatnya yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Juru selamat datanglah, Allah dan manusia, biar dunia tergaluh karena kelahiranmu. Roh dan firman yang kudus menghadirkan wujud-Mu, Allah Maha Mulia, dalam rupa yang rendah. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, di hari yang kudus ini kami memuliakan Engkau. Oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Kami mau datang beribadah kepadamu di minggu Advent kedua saat ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon urapi kami dengan roh-Mu, agar semua pujian dan doa yang naik kepadamu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saat ini kami memasuki masa Advent. Adventus mengingatkan agar kami tetap setia menanti kedatangan Sang Juru Selamat dalam pengharapan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turun ke atas kami. Ya Tuhan Juru Selamat dunia, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan dan pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Datanglah Roh Kudus, berkuasalah di tengah persekutuan ibadah minggu ini, sehingga kebenaran firman-Mu mampu kami dengar. Kebenaran firman-Mu mampu kami renungkan. Kebenaran firman-Mu mampu kami laksanakan sebagai kesaksian bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian. Firman Tuhan yang kita baca pada hari Minggu ini dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jemaat Tuhan berbicara tentang kehidupan umat Israel. Maka dalam kehidupan umat Israel, ketika mereka membangun kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, selalu saja ada distorsi, ada masalah-masalah yang timbul di dalamnya. Kehidupan umat seharusnya berjalan pada titik yang satu ke titik yang lain dalam rel atau jalur yang benar. Hal ini dapat terjadi jikalau umat itu memelihara ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi nampaknya hal ini tidak selalu terjadi dalam kehidupan umat. Seringkali perjalanan umat melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Akibat dari umat yang melenceng dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah, mereka justru tiba pada suatu situasi yang membuat mereka jatuh di dalam penderitaan. Mereka mengalami masalah-masalah kehidupan. Apa yang ditulis oleh Yesaya pasal 30 ini sebenarnya memberikan gambaran tentang umat yang seharusnya berjalan pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Tetapi dalam praktek kehidupan umat, ternyata mereka justru mencari jalan sendiri. Mereka mau membuat sebuah jalan yang mereka anggap benar, tetapi justru jalan itu malah menyesatkan mereka. Situasi politik di mana Israel ada pada waktu itu sekitar tahun 700 sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi. Di sana umat diperhadapkan dengan situasi di mana kekuatan Asyur semakin kuat, sedangkan Israel sendiri sedang dalam masalah ketika mereka ada dalam ancaman oleh Israel Utara dan Aram. Mereka melihat bahwa dalam kehidupan yang dalam pergumulan dan masalah itu, ketika mereka terjepit di antara ancaman-ancaman yang besar, mereka justru melihat bahwa pertolongan itu bukan dari Tuhan. Mereka melihat bahwa kekuatan Asyur atau kekuatan Mesir adalah jawaban dari masalah-masalah mereka. Walaupun bagi umat, mereka juga sebenarnya sedang menantikan pertolongan bagi mereka. Tetapi kehidupan di mana umat berjalan menurut apa yang mereka anggap baik dan benar, bukan tertuju kepada pertolongan Tuhan. Umat justru melihat kepada Mesir. Umat justru mengharapkan kekuatan-kekuatan yang ada pada saat itu sebagai solusi, sebagai jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi. Disinilah Nabi Yesaya mau menegur umat dengan memberikan satu peringatan bahwa sebenarnya yang mereka nantikan itu bukan pertolongan Mesir. Yang mereka nantikan itu sebenarnya adalah pertolongan Allah sendiri. Sebagai umat Allah, tentunya Israel harus melihat dan menatap kepada Allah. Mereka harus datang kepadanya karena Allah lah sumber pertolongan bagi Israel. Solusi yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya adalah bagaimana umat mau datang kepada Tuhan dan mereka menantikan pertolongan Tuhan. Memang ada syarat ketika mereka mau menerima pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan umat jika mereka telah bertobat.
Mereka harus meninggalkan berhala-berhala Mesir. Mereka harus meninggalkan harapan-harapan mereka kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada pada saat itu. Mereka hanya berpaling kepada Allah. Selain itu, dalam menerima pertolongan Tuhan, menerima jawaban Tuhan, maka di atas semuanya itu Israel harus mengalami pertobatan agar tangan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di dalam menjalani minggu-minggu Advent ini, di mana kita juga menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, menantikan janji oleh Allah bagi kehidupan umat manusia, tentunya menyambut janji Allah ini haruslah juga menjadi bagian dari kita untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut janji Allah? Bagi kita sebagai orang-orang percaya, tentunya yang Allah minta dari kita, yang pertama-tama kita mau mengarahkan hidup kita kepadanya. Yang kedua, kita mau datang kepada Tuhan membawa pengakuan-pengakuan kita jika hidup kita tidak berkenan kepadanya. Jangan sampai seperti umat Israel. Mereka seringkali terlambat untuk datang kepada Tuhan. Mereka seringkali abai dengan pertolongan Tuhan yang justru sudah ada di depan mereka. Nampaknya umat Israel lebih menyukai dihukum dulu baru bertobat. Perilaku seperti ini janganlah terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menunggu Tuhan menghukum kita baru kita bertobat. Tetapi datanglah kepada Tuhan, ikutilah perintahnya, nyatakanlah kehendak Tuhan dalam praktek kehidupan kita, sehingga kita dijauhkan dari segala hukuman yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Saat ini janji Allah akan diberikan kepada kita. Sama seperti janji Allah kepada umat Israel, bahwa Dia akan memulihkan umat yang menanti-nantikan kedatangannya. Dan di dalam pemenuhan janji itu, Allah juga yang memberkati kehidupan umat dengan pangan yang baik, pertanian dan hasil-hasil yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini, ketika kita dipersiapkan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, persiapkanlah hati kita, persiapkanlah hidup kita, supaya ketika janji Allah itu dinyatakan, kita benar-benar menerima kedatangan Sang Juru Selamat dengan hati yang sukacita. Kita terbuka menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, karena Dialah pemenuhan janji Allah bagi kehidupan kita. Jika kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, maka ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kita alami di sepanjang kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kau yang lama dinantikan Juru
sedunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita mengaku iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, sambil masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami datang berserah, sebab kami percaya dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, terpeliharalah segenap kehidupan kami dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami mau mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan kami mau taat pada ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah-Mu ya Tuhan, sebab itulah yang menjamin perjalanan kami. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang beribadah pada hari Minggu ini. Dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau yang memelihara jemaat-Mu, sekalipun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya rumah kami menjadi rumah ibadah, di mana seisi keluarga dapat memuji memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan sukacita jemaat maupun dalam ibadah-ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan kehidupan yang kami jalani saat ini, sehingga oleh kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, terpeliharalah kehidupan keluarga rumah tangga kami dalam sukacita dan damai sejahtera Kristus. Berkati juga ya Tuhan kehidupan dalam perkawinan, kehidupan dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dalam pemeliharaan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir, Engkau berkenan menuntun setiap kehidupan keluarga dalam naungan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu GPIB Gideon Kelapa II Depok, dalam seluruh pelayanan kesaksian persekutuan. Tuhan yang memberkati setiap pelayanan yang boleh kami jalani, sehingga dalam tuntunan tangan pertolongan-Mu ya Tuhan, segenap presbiter, unit-unit misioner, bahkan semua yang ada dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan yang memberkati. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah dalam pengobatan berjalan, atau mereka yang dirawat
dirawat di rumah sakit. Jamahan kuasa Kristus Yesus, Sang Tabib yang ajaib, itulah yang mampu menyembuhkan, memulihkan jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, karena sumber pengharapan atas kesembuhan dan pemulihan hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena bertambahnya usia dalam kehidupan maupun bertambahnya usia dalam kehidupan perkawinan. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun, sehingga lewat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, saudara-saudara kami jemaat-Mu boleh berbahagia dengan umur usia yang baru. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan. Kasih Tuhan yang memberkati masing-masing kehidupan rumah tangganya. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi kondisi saat ini. Tuhan berkenan menuntun, membimbing pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan agar dalam mengambil keputusan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, hikmat daripada Tuhan itulah yang boleh Tuhan anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan juga berkati aparat TNI, Polri, Korps Brimob dalam menjalankan tugas-tugas negara. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati agar kehadiran TNI, Polri, dan Korps Brimob boleh membawa keamanan dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga mau berdoa untuk persiapan pemilihan kepala daerah, khususnya di Kota Depok, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja untuk menggerakkan seluruh kami, khususnya warga masyarakat yang ada di Kota Depok, agar kami boleh turut ambil bagian dalam mengikuti pemilihan kepala daerah ini pada tanggal 9 Desember nanti. Dan kami percaya kelak akan terpilih pemimpin yang nantinya akan memimpin Kota Depok dengan hikmat dan tuntunan Tuhan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi Kota Depok dan sekitarnya. Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan, sebab dalam tuntunan tangan kasih-Mu kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah seru permohonan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Persembahan ibadah, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur dapat diberikan secara tunai ke kantor majelis jemaat atau presbiter di sektor pelayanan masing-masing, atau melalui transfer bank, juga dapat melalui dompet digital atau QRIS yang tersedia.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang bersuka cita, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Dan kami bersyukur untuk membanggakan Tuhan kami, yang anugerahnya tidak pernah habis digali. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Baca Minggu 6 Desember 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto E. Andaki yang melayani ibadah hari Minggu 6 Desember 2020. Yang kedua, kepada para pelayan, paduan suara, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian pada ibadah Minggu 6 Desember 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, perjamuan kudus akhir tahun. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GPB Gideon Kelapa II, perjamuan kudus akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, melalui ibadah online streaming YouTube. Anggur perjamuan kudus telah disediakan dan diedarkan melalui presbiter di masing-masing sektor pelayanan. Bagi warga jemaat yang belum mendapatkan anggur perjamuan kudus akhir tahun, dapat menghubungi presbiter di masing-masing sektor pelayanan atau dapat diambil di kantor majelis jemaat pada jam kerja. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan memberkati. Yang ketiga, peneguhan pengurus kategorial dan pelayan PA dan PT.
Peneguhan pengurus kategorial dan pelayan PAPT akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Tempat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Waktu 09.00 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Risto E. Andaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, ungkapan bela sungkawa. Telah dipermuliakan oleh Bapa di surga pada Minggu 29 November 2020. Almarhumah Ibu Penny Astuti Mustamu, usia 56 tahun, dari sektor pelayanan Yusuf. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di TPU Pondok Rangon. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri, terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga bakal. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat Tuhan,
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.